Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Nafal Skarfatio. Selanjutnya kita akan masuk ke topik yang baru, yaitu persamaan garis lurus. Ini masih materi untuk kelas 8. Baik, dimulai dari pengantar. Yang perlu kita ketahui bersama, persamaan garis lurus adalah persamaan. Dari katanya saja sudah memuat kata persamaan, artinya pasti memuat tanda sama dengan, dan memiliki dua variabel, karena di sini nanti akan diaplikasikan atau digambar pada koordinat kartesius yang memiliki sumbu x dan sumbu y, sehingga x dan y tadi yang akan menjadi variabel-variabelnya. Misalkan terdapat suatu garis lurus A. Mari kita lihat untuk garis A ini. Di sini terdapat beberapa titik pada garis A yang akan kita ambil sebagai berikut. Yang pertama itu titik 0,0, yang mana garis A ini melalui titik pusat atau titik O. Selanjutnya titik X sama dengan 1, Y sama dengan 1. Nah, titiknya itu di sana ya, di sini. Nah, ini koordinat 1,1. Untuk selanjutnya X sama dengan 2, Y sama dengan 2, X sama dengan 3, Y sama dengan 3. Di sana letaknya masing-masing. Selanjutnya X sama dengan 4, X sama dengan negatif 1, dan Y sama dengan negatif 1 di sana. X sama dengan negatif 2, Y sama dengan negatif 2, negatif 3, Y sama dengan negatif 3. Ini sama ya sebenarnya dengan cara penulisan koordinat seperti biasa, atau 0,0 yang ini. Nah, untuk yang ini 1,1 dituliskan seperti itu. Untuk yang ini sama 2,2 dan seterusnya untuk titik lainnya. Selanjutnya, sekilas berdasarkan nilai dari X dan nilai dari Y yang kita peroleh, kita dapat mengatakan bahwa nilai X itu sama dengan nilai Y. Nilai X selalu sama dengan Y. Saat X-nya 2, Y bernilai 2. Saat X bernilai 3 pun dengan Y. Saat X negatif 2, Y juga bernilai negatif 2. Jadi, dapat kita buat suatu persamaan untuk garis lurus ini bahwa X itu sama dengan Y. Nah, atau X dikurang Y sama dengan 0. Ini ada langkah-langkahnya. Seperti ini kira-kira langkahnya ya. Jadi untuk kedua ruas kita kurangi dengan Y, sehingga nanti X itu dikurangi Y dan Y akan dikurangi dengan Y. Jadi ibarat kalau 1 sama dengan 1. Ini benar kan? Nah, untuk kedua ruas saya kurangi dengan 1. Karena ini sama dengan, apabila kita mengurangi suatu ruas dengan suatu bilangan, maka ruas lainnya pun harus dikurangi dengan bilangan tersebut, sehingga nilainya akan tetap sama. 1 kurang 1, 0 sama dengan 0. Itu ya, itu yang sah atau yang diperbolehkan. Sehingga untuk yang ini, X dikurangin Y kita tetap seperti ini karena kita tidak tahu nilai X dan Y, tetapi Y dikurangin Y, sesuatu dikurangin dengan dirinya sendiri akan menghasilkan nilai 0. Nah, sehingga diperoleh X dikurang Y sama dengan 0. Atau boleh mau bilang Y itu sama dengan X, ya sama saja. Karena 1 sama dengan 1 dikurang 0, atau 1 dikurang 0 sama dengan 1, boleh. Itu sama ya cara penulisannya. Berikutnya setelah pengantar, kita akan lanjut ke bentuk persamaan dari garis lurus. Seperti hal yang tadi, kita perlu ingat bahwa persamaan garis lurus itu memuat tanda sama dengan. Jadi untuk tanda pertidaksamaan seperti lebih dari, kurang dari, lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan itu tidak ada. Yang ada hanya sama dengan. Dan memuat dua variabel. Jadi ya ada dua variabel, tidak kurang dan tidak lebih. Kalau variabelnya ada satu, misalkan X, nah ini nanti jadinya aja
menjadi persamaan linear satu variabel. Oke, sekarang lanjutkan. Untuk bentuk persamaan yang pertama itu dapat berbentuk AX ditambah BY ditambah C. A dan B adalah koefisien. Jadi koefisien itu adalah seperti bilangan untuk setiap variabel. A ini untuk bilangan dari variabel X, B untuk variabel Y. X dan Y ini ada variabelnya. Karena kita tadi pada koordinat kartesius, nah jadi di sini nanti akan bergerak nilainya, nilai si X dan nilai si Y, sedangkan C adalah konstanta, bisa menjadi sama dengan 0, sama dengan 3, dan seterusnya. Itu nanti akan disesuaikan. Nah sekarang dapat berbentuk Y sama dengan MX ditambah C. M adalah koefisien dari X. Sementara ini dulu ya, untuk si M adalah koefisien dari si X. X dan Y adalah variabel seperti yang awal, dan C adalah konstanta. Selanjutnya X sama dengan AY ditambah C. Di sini A adalah koefisien dari si Y. X dan Y adalah variabel, sedangkan C adalah konstanta. Dari ketiga bentuk persamaan ini selalu memuat syarat yang disebutkan di sini tadi pada definisinya. Ingat, memuat tanda sama dengan. Ketiga ini memuat tanda sama dengan. Dan memuat dua variabel. Di sini selalu memuat dua variabel, yaitu X dan Y. Untuk persamaan berbentuk Y sama dengan MX ditambah C dan X sama dengan AY ditambah C. Di sini koefisien dari variabel Y disederhanakan menjadi 1. Pun yang X, sedangkan untuk AX ditambah BY sama dengan C, koefisiennya tidak disederhanakan, jadi boleh bernilai negatif, boleh bernilai positif, seperti itu. Selanjutnya, nah ini contoh dari suatu persamaan garis lurus. Kita ingat-ingat kembali. Di sini memuat tanda sama dengan, memuat dua variabel. Oke. Nah, ini untuk persamaan yang pertama. Yang mana dua ini adalah A dan dua ini adalah B. Sedangkan 4 adalah C konstanta. Di sana ya letak kotak dari komponen persamaan garis lurus. Selanjutnya, untuk persamaan yang pertama ini adalah bentuk dari persamaan umum yang pertama. Kita akan mengubah dari persamaan pertama menjadi persamaan yang ketiga ini. Bagaimana langkah-langkahnya? Seperti ini. Untuk yang ini, tujuan kita adalah memunculkan X pada sisi kiri. Sedangkan pada situasi saat ini terdapat variabel X dan variabel Y pada sisi kiri dari sama dengan. Berarti kita harus menghilangkan variabel Y di sini. Koefisien pada variabel Y di sini adalah bernilai 2, sehingga kedua ruas kita akan kurangi dengan 2Y. 2X ditambah 2Y dikurang 2Y, karena ini tanda sama dengan, kalau yang sisi kiri atau ruas kiri dikurangi negatif 2, maka ruas kanan pun akan dikurangi dengan bilangan yang sama. 2X, 2Y dikurang 2Y. Ingat, suatu bilangan apabila dikurangi dengan dirinya sendiri maka akan menghasilkan 0. 4 dikurang 2Y. Sehingga nolnya bisa tidak perlu kita tuliskan, 4 dikurang 2Y. Jadi diperoleh ini ya. Oh, belum, masih di sini. Oke, masih di tahap itu. Sekarang bagaimana untuk dapat koefisien dari si X hanya 1? Di sini adalah 2 koefisien dari X. Untuk menjadikannya 1, sehingga kita perlu membagikannya dengan suatu bilangan, yaitu agar suatu bilangan hasil baginya 1, maka dia akan dibagi dengan bilangan itu sendiri, yaitu bilangan 2. Dan kedua ruas lainnya akan dibagi dengan 2. Kita lanjutkan sini. 2X per 2 sama dengan 4 dikurang 2Y per 2.
Karena di sini tidak ada operasi, kita tetap menulisnya seperti ini. Sedangkan di sini ada operasi penjumlahan dan pengurangan atau pengurangan. Nah, sehingga kita dapat menuliskannya seperti ini. 4/2 dikurangi 2Y per 2. Ini 2 ya. Nah, jadi 2 dibagi 2 tinggal X. 4 dibagi 2, 2 dikurangi 2Y dibagi 2, hasilnya adalah Y. Nah, sehingga diperolehlah bentuk persamaan kuadrat yang ketiga ini, atau X sama dengan. Selanjutnya, kita akan mengubah persamaan yang pertama ini menjadi bentuk persamaan umum jenis kedua. Di sini kita ingin membuat koefisien dari variabel Y bernilai 1. Kita lihat pada situasinya sekarang bahwa terdapat dua jenis variabel, yaitu X dan Y. Caranya serupa seperti saat kita menentukan atau mengubah ke bentuk dari persamaan umum yang jenis ketiga, tetapi jika pada persamaan yang jenis ketiga ini kita menghilangkan variabel Y, sekarang kita akan menghilangkan variabel X. Sehingga diperoleh 2X dikurangi 2X ditambah 2Y sama dengan 4. Karena di sini dikurangi 2X, untuk sisi lainnya pun kita kurangin dengan bilangan yang sama, yaitu kurangin dengan 2X. 2X dikurangi 2X adalah 0 ditambah 2Y, 4 dikurang 2X. Nah, 0-nya dapat untuk tidak perlu kita tulis, sehingga menjadi 2Y sama dengan 4 dikurangi 2X. Ini sudah sampai pada tahap yang ini. Selanjutnya, kita akan membuat nilai koefisien dari variabel Y menjadi 1 di sini. Caranya adalah dengan membagi 2Y ini dengan nilai dari koefisiennya sendiri, yaitu 2. Sehingga dapat dituliskan 2Y per 2 sama dengan 4/2 dikurangi 2X per 2. 2 dibagi 2, sisa Y, ini 2, yang ini X, sehingga diperolehlah bahwa bentuk lainnya, yaitu Y sama dengan 2X. Jadi, ketiga persamaan ini merupakan suatu persamaan yang sama sebenarnya bentuk garis lurusnya. Tetapi kalau dituliskan, ya berbeda. Seolah-olah berbeda. Tapi untuk bentuk dari persamaan garis lurusnya adalah sama. Baik, sekarang kita akan membuat gambar garis lurus jika persamaan diketahui. Di sini sudah disediakan koordinat kartesius dan kita ketahui bersama bahwa persamaan dari garis A diketahui bahwa persamaan garis A adalah Y sama dengan 2X min 1 atau negatif 1. Nah, di sini kita dimintakan untuk menggambarkan garis-garis dari garis A pada koordinat kartesius. Cara yang pertama adalah kita akan mensubstitusikan nilai X pada persamaan tersebut. Jadi kita akan memilih nilai-nilai dari sumbu X di sini, lalu disubstitusikan kepada persamaan Y sama dengan 2X dikurangi 1. Nah, di sini diperoleh saat dipilih X-nya 0, akan menghasilkan nilai Y sama dengan negatif 1. Maksudnya bagaimana begini? Jadi kita akan memilih X sama dengan 0. Nah, tadi diketahui bahwa persamaannya adalah Y sama dengan 2X negatif 1. Nah, jadi kita substitusikan nilai X di sini. Y sama dengan 2 dikali 0 dikurangi 1. Y sama dengan 2 dikali 0 itu 0 dikurangi 1. Jadi diperoleh nilai Y sama dengan negatif 1. Nah, itu titik pertama yang kita peroleh saat kita memilih nilai X sama dengan 0. Sekarang, jika kita memilih nilai X sama dengan 1, kita memperoleh nilai Y lainnya. Nah, caranya bagaimana? Sama seperti sebelumnya, kita substitusikan nilai X sama dengan 1 kepada persamaan tersebut. Y sama dengan 2X negatif 1 untuk X sama dengan 1. Nah, kita substitusikan ke sini. Y sama dengan 2 dikali 1 dikurangi 1. Y sama dengan 2 dikurang 1. Nah, di sini kita peroleh
titik yang baru, yaitu y-nya sama dengan 1. Nah, di sini ini titik pertama, koordinat titik kedua. Jadi kita akan merangkai bentuk garis lurus tetapi dengan cara menentukan bagian-bagian titiknya. Nah, ini yang pertama tadi ya. 0,-1, selanjutnya ini 1,1, ini perolehan yang kedua. Jadi di sini sudah mulai terbayang bahwa garisnya akan seperti ini kira-kira gitu ya. Nah, selanjutnya saat kita memilih x sama dengan 2 di sini, sama substitusikan lagi kepada persamaan tersebut. Nanti kita peroleh bahwa nilai y-nya sama dengan 3. Nah, di sini diperoleh 2,3. Oke. Jadi kita seperti merangkai garis melalui titik-titiknya kita tentukan. Selanjutnya kita memilih x sama dengan -1. Nanti diperoleh bahwa nilai y sama dengan -3. Y sama dengan 2x kurangi 1 untuk x sama dengan -1 ya. Nah, sini kita substitusikan. Y sama dengan 2 dikali -1 dikurang 1 sama dengan -2 dikurang 1 -3. Nah, jadi diperoleh titiknya sana. Nah, kita terus merangkai bentuk garis. Saat -2 diperoleh lagi y-nya -5 dan seterusnya. Nah, setelah itu, setelah kita berhasil mensubstitusikan, kita akan menginput titik. Nah, di sini sudah diinput ya titiknya ya berdasarkan Baik, langkah kedua adalah kita akan menginput koordinat titik-titik tersebut pada koordinat kartesius. Di sini sudah ya kita letakkan pada tempatnya dan titik-titik yang sudah kita peroleh setelah mensubstitusikan nilai x. Oke, setelah itu hubungkan titik-titik tersebut dengan menggunakan garis. Nah, jadi baik, setelah kita mengetahui bentuk-bentuk persamaan garis lurus, bagaimana cara menggambar garis lurus jika persamaannya diketahui, dan selanjutnya adalah kemiringan dari garis lurus atau yang disebut dengan gradien. Misalkan ada garis A seperti ini, kita akan menentukan kemiringan dari garis A atau gradien dari garis A. Kemiringan garis itu disimbolkan dengan huruf M ya, M kecil. Nah, bagaimana cara menentukannya? Hanya mengurangkan Y2 dikurang Y1 per atau dibagi X2 dikurang X1. Jadi pasangan X1 Y1 dan X2 Y2 ini adalah berasal dari dua titik sembarang yang terdapat pada garis A. Jadi sepanjang ini kita akan memilih dua titik sembarang dari garis A. Nah, boleh garisnya dari bagian yang mana saja, misalkan seperti ini. Baik, sekarang saya akan mencontohkan bagaimana cara menentukan kemiringan garis A atau MA. Diambil dua titik sembarang yang terdapat pada garis A. Nah, di sini saya memilih titik 1,1 dan 2,2, yang mana 1,1 itu sebagai X1, Y1 dan 2,2 itu sebagai X2, Y2. Nah, kenapa saya memilih 1,1 dan 2,2? Karena dua titik tersebut merupakan bagian dari garis A. Di sini dan di sini. Jadi kalau mau memilih yang di sini juga boleh, sini juga boleh, dan seterusnya. Dengan syarat kita mengetahui koordinatnya secara pasti. Nah, selanjutnya, setelah kita mengetahui X1, Y1, X2, dan Y2, kita hanya tinggal mensubstitusikan nilai X1, Y1, X2, Y2 ke rumus untuk menentukan gradien tadi. Kan kita sudah mengetahui bahwa X1 itu sama dengan 1, Y1 itu sama dengan 1, X2 sama dengan 2, Y2 sama dengan 2. Setelah itu kita substitusikan 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1, 1 per 1, dan hasilnya adalah 1. Jadi gradien atau kemiringan garis dari A adalah 1. Selanjutnya kita akan menentukan gradien lagi, tapi untuk garis yang berbeda, yaitu garis B. Misalkan bentuk garis B seperti itu. Nah, seperti yang tadi, seperti yang sebelumnya, kita akan mengambil dua titik sembarang
yang merupakan bagian dari titik B. Di sini saya memilih X1, Y1-nya negatif 2,0 dan X2, Y2-nya adalah 0, negatif 2. Jadi boleh memilih titik yang lain, lalu substitusikan kepada rumus yang tadi. Nah, di sini kita tinggal menggunakan rumus. Nah, di sini harusnya MB ya. Jadi kemiringan garis B adalah Y2. Nah, di sini dari sini kita mengetahui bahwa nilai X1 itu sama dengan negatif 2. Y1 sama dengan 0, X2 sama dengan 0, Y2 sama dengan negatif 2. Jadi kita bisa lihat begini ya. Nah. Oke, selanjutnya tinggal kita masukkan atau substitusikan nilai-nilai tersebut. Y2 kita ganti dengan negatif 2, dikurangi Y1-nya 0, X2-nya 0, dikurangi negatif 2, X1-nya negatif 2. Jadi diperoleh negatif 2 per 2 sama dengan negatif 1. Jadi kemiringan atau gradien dari garis B adalah negatif 1. Setelah memahami materi, saatnya untuk latihan mandiri. Soal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ini cukup mengkonfirmasi bahwa contoh-contoh mana saja yang termasuk persamaan garis lurus. Jadi kita perlu mengingat apa syarat atau apa ciri-ciri dari persamaan garis lurus. Yang kedua ini adalah kita akan menentukan bentuk persamaan garis lurus lainnya. Tadi di awal sudah jelaskan bahwa terdapat 3 bentuk persamaan garis lurus. Nah, yang ada pada soal ini merupakan salah satu di antara 3 bentuk. Nah, tugas kita adalah menentukan 2 bentuk lainnya. Dan yang terakhir kita akan menggambar sekaligus menentukan gradien dari garis lurus berikut. Pembahasan latihan ini saya akan memberikan contoh pada video selanjutnya. Silahkan teman-teman boleh mencatat soalnya dulu, nanti tunggu video saya yang selanjutnya ya. Baik, sekian video persamaan garis lurus saya yang bagian pertama. Nanti akan ada part selanjutnya untuk persamaan garis lurus, karena bukan hanya tentang menentukan gradien dan bentuk dari persamaan garis lurus saja. Semoga video yang saya buat ini dapat bermanfaat bagi semua. Dan khususnya jika Anda merasa ini bermanfaat, silahkan untuk membagikan video ini untuk kepada yang lainnya agar semua dapat memahami persamaan garis lurus. Terima kasih banyak sudah menonton.